Jika ditanya tim manakah di Eropa yang punya performa paling mengesankan di musim ini, kami tak akan ragu untuk menyebut jika tim itu adalah Barcelona. Bahkan saat kalian tanya hal ini ke pendukung fans tim lain, kami pikir jika mereka objektif, mereka akan mengucapkan hal yang sama. Barca di musim ini tak hanya menjadi tim yang sulit dikalahkan, tapi lebih dari itu, tim Catalan juga berubah menjadi tim yang suka membantai lawan-lawannya. Kalau nggak percaya, tanya aja Real Madrid yang musim ini hampir selalu dikalahkan oleh Barcelona arahan Hansi Flick. Dan terbaru Barcelona berhasil memperkokoh puncak klasemen La Liga sekaligus memastikan gelar juara usai memenangkan derby Catalan versus Espanyol dengan skor 2-0, di mana Lamine Yamal dan Fermin Lopez menjadi bintang dalam laga tersebut. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Dikontrak tim Barcelona selama 2 musim atau hingga Juni 2026, Hansi Flick memiliki tugas berat untuk mengembalikan status Barca sebagai salah satu tim terbaik di Eropa yang hilang. Semenjak ditinggalkan oleh Lionel Messi pada tahun 2021 silam, Barca tak lagi jadi favorit juara Liga Champions, di mana hal itu terjadi lantaran performa dari Barca yang jauh dari kata meyakinkan. Melihat kegagalan Barca di kompetisi Eropa hingga domestik musim lalu, perubahan besar pun direncanakan oleh mantan pelatih Bayern Munchen tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan intensitas dan agresivitas dari permainan tim. Hansi Flick sendiri menjelaskan jika sebenarnya ia memiliki gaya bermain yang mirip dengan filosofi FC Barcelona, yakni memainkan sepak bola menyerang yang dominan. Hanya saja, ia akan sedikit berbeda saat Hansi Flick juga akan mengkombinasikan dengan intensitas permainan yang jauh lebih tinggi. Filosofi yang mereka miliki mirip dengan saya, jadi lebih banyak penguasaan bola dan sepak bola menyerang adalah hal-hal yang saya sukai, ujar Hansi Flick, sumber Barca Blaugrana. Pelatih berusia 59 tahun ini sendiri terbiasa dengan formasi 4-2-3-1 yang mengandalkan penguasaan lini tengah dengan sayap-sayap cepat. Pada dasarnya, Flick ini menerapkan beberapa prinsip dasar permainan posisi untuk mengatur bola dengan lebih baik di area utama. Dan hal itu benar-benar terbukti ketika Barcelona memainkan permainan luar biasa sepanjang musim ini. Bahkan racikan Hansi Flick benar-benar membuat Real Madrid menderita setelah kalah dalam 4 pertandingan secara beruntun. Sementara terbaru Barcelona berhasil memastikan gelar La Liga Spanyol usai menang dalam derby Catalan dengan skor 2-0. Dengan raihan 3 poin membuat Barcelona sulit dikejar dari tim-tim yang ada di bawah mereka seperti Real Madrid dan juga Atletico. Serangan total FC Barcelona. Meski dibatasi oleh kondisi keuangan, Barcelona tetap tampil agresif dengan gaya permainan menyerang penuh resiko. Pelatih Hansi Flick memaksimalkan pemain yang ada untuk menerapkan tekanan tinggi dan serangan cepat. Barcelona memimpin La Liga dengan 97 gol, sedikit di atas ekspektasi 87,47 gol yang diprediksi statistik. 5 pemain mereka mencetak lebih dari 10 gol, termasuk Dani Olmo dan Ferran Torres, menandakan kekuatan serangan yang merata. Selain gol dari permainan terbuka, tim ini juga unggul dalam gol dari bola mati, dengan 14 gol dari set piece termasuk 8 dari tendangan sudut. Fleksibilitas strategi membuat lawan kesulitan menghadapi variasi serangan Barcelona. Bangkitnya Raphinha dan Lewandowski. Raphinha menjadi contoh perubahan besar di Barcelona. Pemain asal Brazil ini bertransformasi dari winger tradisional menjadi penyerang kedua yang produktif. Musim ini Raphinha mencetak 34 gol di semua kompetisi, jumlah terbaik sepanjang karirnya. Perubahan posisi yang diinisiasi Flick membuahkan hasil maksimal bagi performa pemain asal Brazil tersebut.
Sementara itu Robert Lewandowski yang berusia 36 tahun menunjukkan peningkatan signifikan. Lewandowski kini lebih sering melepaskan tembakan dengan rata-rata 3,4 tembakan per laga dibanding 2,7 musim lalu. Dia juga pencetak gol terbanyak dengan rata-rata 0,8 gol per pertandingan. Lewandowski menjadi pemimpin La Liga dalam kategori expected goals dan peringkat ketiga untuk jumlah 109 tembakan. Hasil percaya pemain La Masia. Dan yang tak kalah menarik adalah kemampuan Flick mengoptimalkan para pemain muda. Jadi, memahami bahwa Barca nggak bisa membeli banyak pemain karena kondisi finansial Barca yang belum stabil, Flick memilih untuk memberikan kepercayaan pada para pemain muda La Masia. Lamine Yamal ia percaya untuk jadi pemain utama, begitupun Pedri, Casado, hingga Cubarsí. Hasilnya, dengan memberikan mereka tanggung jawab lebih besar dan kebebasan untuk mengekspresikan diri di lapangan, Flick berhasil memperkuat mentalitas pemain muda Barca dan membangun kepercayaan diri serta kedewasaan para pemain. Ingat saat laga Madrid versus Barca di Bernabeu beberapa waktu lalu. Saat itu, melihat Cubarsí melakukan kesalahan saat menerima bola dari Inaki Pena, Flick di jeda babak pertama atau di locker room meminta Cubarsí untuk lebih percaya diri dan tidak takut pressing para pemain Madrid. Di mana hasilnya Cubarsí tampil jauh lebih tenang di babak kedua dan ia sukses membantu Barca menang 4-0. Sekarang lihatlah momen kecil yang mungkin gak akan orang sadari. Di momen ini kalian akan melihat cara Flick menegur attitude pemain muda. Ya, begitulah Flick. Ia sangat fokus bahkan ke hal-hal kecil sekalipun. Namun cara ia marah atau menasihati pemainnya tak membuat pemainnya malu. Lalu Hansi Flick juga mampu membuat pemain senior yang tengah underperform di musim sebelumnya berada di versi terbaiknya. Kalian tentu udah ngeliat kan gimana bapuknya rapinya musim lalu. Namun di musim ini tampil begitu efektif dan fenomenal. Atau Inigo Martinez yang musim lalu jarang jadi pilihan utama. Musim ini jadi pemimpin di garis pertahanan Barca, pengaruh Flick jelas besar. Kalau kata Jules Koundé, Flick tahu cara membuat para pemain nyaman dan membawa kondisi pemain di versi terbaik. Ia menambah rasa percaya diri. Saya pikir sejak awal musim, kami telah membangun banyak rasa percaya diri. Flick sangat dekat dengan kami, dia juga sangat menuntut dan membuat kami sangat senang. Secara fisik, saya berada di momen terbaik dalam karir saya. Saya sangat senang dengan Hansi Flick, dia pelatih top, ujar Jules Koundé, sumber Mundo Deportivo. Hansi Flick, kunci kebangkitan Barcelona. Tanpa keraguan, Flick jelas jadi kunci utama di balik kebangkitan Barca musim ini. Tapi pendapat menarik muncul dari legenda sepak bola dunia, Thierry Henry. Menurutnya, era Barca sebelumnya tak dimulai dari Flick, melainkan sudah dimulai sejak era Xavi Hernandez. Jadi bagi Henry, Xavi lah yang membangun pondasinya setelah menemukan pemain-pemain seperti Lamine, Cubarsí, hingga mendatangkan pemain seperti Lewy, Inigo, hingga Raphinha. Henry percaya disitulah era baru Barca dimulai. Dan meski musim lalu Barca menjalani musim yang buruk bersama Xavi, tapi disitulah letak karakter Barca dibangun bersama-sama sebelum Flick akhirnya tiba dan melanjutkan. I don't think that Hansi Flick started a new era. Xavi did. He's continuing to what Xavi did. Xavi started Cubarsí, Xavi started Lamine Yamal, Xavi started a lot of the players there. So he left and Hansi Flick arrived. Yes, I do think that this team
right now, because of the 2 years that they have of playing together and going a difficult season also last year, that's when you learn the most about your character and what you're about to do and how you're going to perform. I think this team right now has to be considered as one of the favorites to win it. Dan terlepas dari apapun, melihat apa yang tengah terjadi di tim Barca saat ini, jelas ini adalah awal era. Perjalanannya bahkan masih sangat panjang ketika tim ini diprediksi akan terus berkembang. Bayangkan aja, Lamine Yamal dan Pau Cubarsí dan Fermin Lopez 5 tahun lagi masih 22 tahun. Dan ini adalah investasi yang bakal membuat Barca diprediksi akan terus mendominasi sepak bola.